semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku dan di video kali ini kita bakalan bahas tentang kasus-kasus kebocoran data. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Syakira Mentari Fadilah. Aku merupakan salah satu mahasiswi di program studi bisnis digital Universitas Jambi. Dan video ini merupakan tugas aku untuk mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo. Nah, yuk langsung aja kita bahas kasusnya. Kasus pertama yang kita bahas adalah kasus kebocoran data Tokopedia. Pada bulan Mei tahun 2020, Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengalami kebocoran data yang melibatkan 91 juta akun penggunanya. Data yang bocor termasuk nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, dan password yang terhash. Peristiwa ini menjadi salah satu kasus kebocoran data terbesar di Indonesia dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Nah, Tokopedia mengklaim bahwa peretasan terjadi di luar sistem mereka dan telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini. Mereka juga telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan keamanan data penggunanya, seperti memperkuat sistem keamanan dan mewajibkan pengguna untuk mengganti password. Meskipun demikian, kasus ini masih menyisakan beberapa pertanyaan seperti bagaimana data pengguna bisa bocor dan siapa yang bertanggung jawab atas peretasan tersebut. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi Tokopedia dan platform e-commerce lainnya untuk lebih memperkuat keamanan data penggunanya. Kasus kedua yaitu kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. Pada bulan Juli tahun 2021, data 279 juta peserta BPJS Kesehatan bocor dan dijual di forum online. Data yang bocor termasuk nama, nik, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan riwayat kesehatan. Kebocoran data ini merupakan salah satu kasus kebocoran data terbesar yang menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan privasi dan keamanan data kesehatan mereka. BPJS Kesehatan menyatakan bahwa kebocoran data tidak berasal dari sistem mereka dan telah melakukan investigasi internal. Mereka juga telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan data peserta. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kritik terhadap BPJS Kesehatan terkait dengan lemahnya sistem keamanan data mereka. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi BPJS Kesehatan dan lembaga lainnya untuk memperkuat keamanan data dan privasi masyarakat. Kasus ketiga yaitu kasus kebocoran data Facebook. Pada bulan April tahun 2021 lalu, data pribadi lebih dari 530 juta pengguna Facebook bocor dan dipublikasikan secara online. Data yang bocor termasuk nama, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, dan informasi lainnya. Kebocoran data ini merupakan salah satu kebocoran data terbesar juga dan menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pengguna Facebook. Nah, Facebook mengatakan bahwa kebocoran data terjadi karena kerentanan di sistem mereka dan telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Mereka juga telah memberitahu pengguna yang terkena dampak dan menawarkan bantuan untuk mengamankan akun mereka. Kasus keempat yaitu kasus kebocoran data LinkedIn. Nah, pada bulan Juni tahun 2021 lalu, data pribadi lebih dari 700 juta pengguna LinkedIn bocor dan dipublikasikan secara online. Data yang bocor yaitu nama, email, nomor telepon, alamat, dan informasi pekerjaan. LinkedIn mengatakan bahwa kebocoran data berasal dari scraping data dan bukan dari peretasan sistem mereka. Meskipun LinkedIn tidak bertanggung jawab atas peretasan tersebut, kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kritik terhadap LinkedIn. Dan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi LinkedIn dan platform media sosial lainnya untuk lebih memperkuat keamanan data dan privasi penggunanya. Kasus terakhir yaitu kasus kebocoran data Adobe. Pada bulan Oktober 2021 lalu, data pribadi 38 juta pelanggan Adobe Creative Cloud bocor dan dijual di dark web. Data yang bocor yaitu nama, email, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya. Adobe mengatakan bahwa kebocoran data terjadi karena kerentanan di sistem mereka dan telah mengambil langkah untuk memperbaikinya. Menjaga privasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi, keduanya merupakan tantangan yang perlu dihadapi di era digital ini.
Dalam membangun keseimbangan antara kedua hal yang penting ini, kita harus melakukan transparansi, memberi pengguna kontrol penuh atas data pribadi mereka, dan memastikan bahwa data sensitif disimpan dengan aman. Saat kita meningkatkan aksesibilitas, kita harus memastikan inklusivitas, akses yang mudah ke jaringan, dan membawa manfaat ekonomi. Kasus-kasus kebocoran data yang terjadi menunjukkan bahwa keamanan data menjadi isu yang semakin penting di era saat ini. Penting bagi perusahaan dan organisasi untuk memperkuat sistem keamanan data mereka untuk mencegah kebocoran data dan melindungi privasi penggunanya. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran mereka tentang keamanan data dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi mereka. Baiklah teman-teman, sekian dari video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.